Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan generasi mendatang. Kini, perempuan sangat aktif dalam dunia kerja serta melakukan berbagai jenis pekerjaan untuk mencari nafkah. Kesehatan perempuan di tempat kerja menjadi isu yang sangat besar karena banyak dari mereka yang tidak memahami pengetahuan dasar terkait dengan kesehatan dan nutrisi. Menurut penelitian yang telah dilakukan di Indonesia, permasalahan terkait kekurangan energi protein atau KEP, kekurangan energi kronik atau CED, dan anemia gizi besi sangat tinggi. Anemia banyak diderita oleh perempuan usia subur yang jumlahnya mencapai 26,4%. Hal ini menurut survei kesehatan rumah tangga tahun 2001. Sementara, kasus anemia pada perempuan pekerja mencapai 24-42%. Hal ini berdasarkan penelitian di beberapa daerah industri seperti Tangerang, Jakarta, dan Depok. Ada berbagai alasan di balik anemia, diantaranya adalah kurangnya konsumsi zat besi, gangguan penyerapan, meningkatnya kebutuhan tubuh akan zat besi, berkurangnya pembentukan sel darah merah, dan juga faktor keturunan. Dalam rangka meningkatkan kesehatan pekerja perempuan, perusahaan harus mengambil langkah-langkah yang tentunya dapat meningkatkan kesehatan pekerja. Di perusahaan kami ada bekerja sama dengan pihak BPJS sekarang namanya, kemudian dengan dokter setempat, dengan beberapa rumah sakit, dengan puskesmas. Kemudian di dalam sendiri kami ada in-house klinik yang bekerja mengikuti jam kerja yang ada di sini. Jadi yang terakhir pulang di klinik adalah mengikuti yang terakhir pulang di bagian produksi. Jadi segala pengobatan termasuk jika memang diperlukan ke PPK 2 pun kami sudah mengantisipasinya. Ambulan pun kami ada bekerjasama dengan salah satu rumah sakit yang mereka menyediakan untuk hal tersebut. Perusahaan harus melakukan tes kecukupan gizi dalam rangka mengukur keadaan nutrisi para pekerja. Kecukupan nutrisi tergantung pada berbagai macam faktor seperti beban kerja, jumlah jam kerja, kehamilan, menyusui, menstruasi, asupan makanan yang disediakan ketika makan siang, dan banyak lagi. Dalam rangka mengatasi kasus anemia, perusahaan harus menyediakan tablet besi untuk para pekerja, sementara dosisnya akan tergantung pada situasi mereka saat ini, seperti hamil, menstruasi, sedang akan menikah, rendahnya hemoglobin, dan masih banyak lagi. Setelah pengobatan, tes selanjutnya harus kembali dilakukan dalam rangka memeriksa level hemoglobin dan menentukan pengobatan lanjutan di masa mendatang. Pemeriksaan kesehatan secara berkala akan membantu mengidentifikasikan masalah kesehatan perempuan pada tahap awal, termasuk kekurangan hemoglobin. Memberikan pelatihan kepada pekerja perempuan tentang kesehatan adalah ide yang baik, sehingga mereka dapat memiliki kemampuan yang lebih baik lagi dalam memelihara diri mereka di berbagai tahapan kehamilan maupun kesehatan mereka pada umumnya. Program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif atau GP2SP adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan pekerja perempuan. Gerakan Perempuan Pekerja Sehat dan Produktif seperti di judulnya adalah bagaimana menciptakan sehat yang pada ujungnya adalah produktif. Tentu saja dengan pendekatan terhadap isu masalah utamanya tadi. Bagaimana kita melaksanakan kegiatan-kegiatan layanan kesehatan reproduksi dan bagaimana layanan perbaikan gizi, terutama mengenai anemia tadi, hingga implementasinya adalah perempuan pekerja sebagai komunitas sasaran layanan ini. Mereka tidak hanya sebagai objek tapi juga sebagai subjek, karena mereka mengetahui kebutuhan mereka seperti apa untuk layanan ini. Itu yang sebetulnya jadi pedoman dalam GP2SP ini. Artinya bagaimana mereka mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan, kelahiran oleh fasilitas layanan kesehatan, kemudian mereka mempunyai kesempatan untuk memberikan ASI eksklusif sehingga juga akan memberikan dampak pada kesehatan bayi dan anaknya, dan juga tentu saja bagaimana mengatasi masalah-masalah gizi.
Terkait dengan masalah gizi tentu saja tidak hanya kita memperhatikan asupan kecukupan gizi, tetapi juga faktor risiko pekerjaan yang dapat memperberat masalah gizi. Dengan mengatasi permasalahan kesehatan pekerja perempuan, kita dapat meningkatkan mental dan kesehatan fisik mereka agar dapat lebih kompetitif di tempat kerja. Pekerja perempuan yang sehat dan bahagia akan menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan lebih baik di masa mendatang. Jelas sekali keuntungannya, karena apa? Pertama adalah produktivitas, karena absensi kerja atau hari kerja hilang karena sakit itu bisa ditekan. Paling tidak kalau misalnya karena GP2SP ini lebih mengutamakan promotif dan preventif, promosi kesehatan dan pencegahan, sehingga yang dilakukan adalah jangan sampai pekerja perempuan yang sudah sehat itu menjadi sakit. Bagaimana tetap sehat sehingga hari kerja hilang tidak sampai sakit. Hari kerja hilang itu tidak karena sakitnya saja. Terkadang karena mereka harus berobat, mereka harus meninggalkan tempat kerja dan sebagainya untuk pemenuhan layanan kesehatan ini. Kemudian kedua, image perusahaan. Begitu mereka mempunyai pekerja yang sehat, mereka mempunyai pekerja yang bugar, image perusahaan kan meningkat. Waduh, hebat benar nih perusahaan, kok bisa orang-orang yang bekerja di situ sehat-sehat dan bugar. Better Work Indonesia melaporkan dari Jakarta.